Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Pernikahan adalah mitsaqan ghalizan atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah, pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang nyawa masih di kandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya, pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan. Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan percandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan bersiko, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga, serta mampu untuk mengantisipasi dan menghadapinya. Perkawinan beresiko. Ada beberapa bentuk perkawinan yang beresiko pada ketahanan keluarga. Di antaranya adalah perkawinan berikut ini. Perkawinan tidak tercatat. Pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Dalam pasal 5 dan 6 ayat 1 kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan pernikahannya pun dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2 KHI menegaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak dicatat. Di antaranya karena alasan ekonomi, tetek bengek, pernikahan yang menguras ongkos sebesar memang tidak bisa diabaikan. Meskipun biaya pernikahan di KUA sudah gratis, tetapi kenyataannya pernikahan secara sosial dan adat selalu membutuhkan biaya yang besar. Dari mulai biaya untuk lamaran, mahar, biaya walimah atau resepsi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Oleh karena keterbatasan ekonomi, ada pasangan yang memilih nikah siri sebagai jalan keluar. Ada pula yang alasannya bersifat birokratis, misalnya ketika seseorang dihadapkan pada kebijakan instansi yang melarang pegawainya untuk menikah selama menjabat jabatan tertentu, sedangkan calon pengantin tidak mungkin menunda pernikahan karena alasan tertentu. Karenanya, calon pengantin itu terpaksa melakukan pernikahan tidak dicatat demi kemaslahatan bersama. Ada pula yang melakukan perkawinan dicatat dengan alasan adat atau agama. Bagi sebagian kalangan, terdapat masyarakat yang masih menganggap bahwa pencatatan pernikahan adalah tidak wajib. Sah dan tidaknya pernikahan cukup dengan mengikuti tata cara agama, sehingga pencatatan tidak menjadi kebutuhan bagi mereka. Atau mereka terpengaruh adat tertentu, misalnya terkait pilihan waktu, tempat, dan lainnya. Pemahaman seperti ini juga termasuk yang menjadi pertimbangan pasangan pengantin untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan lain muncul karena pertimbangan yang manipulatif. Maksudnya, ada seseorang yang melamar calonnya dengan cara yang tidak jujur. Misalnya, ia tidak jujur dengan statusnya, atau diketahui statusnya tetapi memanipulasi calonnya dengan cinta palsu, misalnya saat melamar calon sebagai istri kedua dan seterusnya. Dengan kondisi yang ada,
salah satu pasangan memaksa atau meyakinkan pasangannya untuk memilih nikah tanpa dicatat, karena ia menyadari nikah yang resmi atau dicatatkan tidak mungkin dilakukan. Tetapi, jika Anda mengetahui hal ini, sebaiknya hindari untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. Apapun penyebabnya, perkawinan tidak dicatat tentu sangat berisiko, sebab ikatan yang mereka lakukan tidak diakui oleh negara. Dengan tidak adanya pengakuan ini, maka perkawinan tidak tercatat akan mengakibatkan beberapa masalah dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, tidak adanya jaminan hukum. Pasangan pernikahan ini tidak berhak memiliki akte nikah dan cerai. Tidak diperbolehkannya mencantumkan nama ayah kandung di akte kelahiran anak secara otomatis karena tidak adanya akte nikah atau surat nikah orang tua yang menjadi dasarnya. Hal ini dapat memberikan dampak buruk pada anak, mengingat mereka dipandang oleh negara dan masyarakat sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Di samping itu, akte kelahiran juga akan berpengaruh pada dokumen-dokumen negara lainnya yang akan dimiliki anak, seperti ijazah, KTP, KK, dan dokumen lainnya hingga dewasa. Oleh karena itu, pastikan perkawinan dicatatkan dan simpan buku nikah dengan baik, karena ia tidak hanya melindungi perkawinan tetapi juga keluarga, termasuk perlindungan pada hak anak secara menyeluruh. Jika terjadi perpisahan, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak dari orang tua. Jika terjadi perpisahan, istri tidak bisa menuntut hak nafkah yang harus dibayar oleh suami. Dimungkinkan adanya penyelewengan oleh salah satu pasangan. Ini yang sering kali terjadi dan tentu sangat merugikan pasangan. Jika pasangan suami istri terlanjur menghadapi kondisi semacam ini, maka bisa lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengupayakan kesepahaman bersama dengan pasangan tentang bahaya dan akibat-akibat negatif tidak dicatatnya perkawinan yang dapat mengancam keutuhan keluarga. Yang kedua, identifikasi penyebab yang melatar belakangi perkawinan tidak tercatat yang dihadapi pasangan. Hal ini penting untuk menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. Alasan birokratis dengan alasan ekonomi, adat atau agama, atau manipulatif berpengaruh pada kapan langkah selanjutnya dilakukan. Selanjutnya, segera ajukan itsbat nikah atau penetapan perkawinan ke pengadilan agama setempat. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 2, bahwa pernikahan yang belum tercatat secara resmi maka dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama. Itsbat nikah bisa diajukan oleh suami, istri, anak, wali, atau pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu. Perkawinan poligami. Poligami adalah pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. Dalam hal ini, yang diperbolehkan untuk melakukan adalah laki-laki. Di Indonesia, pernikahan poligami diperbolehkan berdasarkan pasal 55 KHI dengan terpenuhnya syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI. Namun demikian, pernikahan poligami dalam kenyataannya banyak menimbulkan problematika keluarga yang cukup pelik. Di antara problem yang diakibatkan poligami adalah adanya gonjangan mental bagi seluruh anggota keluarga, bukan hanya istri, tapi juga anak-anak. Selanjutnya, penistaan terhadap eksistensi istri. Kemudian timbulnya spiral kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak yang terlantar, adanya gonjangan terhadap stabilitas keluarga,
rusaknya harmoni dalam keluarga, munculnya ketidakadilan nafkah lahir batin, rusaknya hubungan baik keluarga dua belah pihak, pasangan suami istri, yang tentunya akan membuka peluang besar terhadap pernikahan tidak tercatat, yang bisa juga menimbulkan problem tambahan dalam keluarga. Pernikahan yang demikian tentu saja sangat beresiko bagi keutuhan keluarga, karena ternyata akibat dari pernikahan poligami ini dapat merusak tujuan pernikahan, yakni menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kasus poligami termasuk salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga. Biasanya, kehadiran pihak ketiga dalam keluarga, baik dalam bentuk perselingkuhan maupun poligami, selalu memicu api pertengkaran yang dapat berujung pada perpisahan. Oleh karena itu, calon pengantin harus memahami akibat-akibat di atas dengan sebaik-baiknya. Jika salah satunya memaksakan untuk melakukannya, maka pasangan, terutama perempuan, harus mampu untuk melakukan musyawarah dan tawar-menawar dengan pasangannya. Apabila akhirnya terjadi pernikahan poligami, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang. Yang pertama, menyiapkan mental sebaik-baiknya dan berpikir positif agar tidak terpuruk secara mental. Selanjutnya, melibatkan keluarga besar untuk memantau perilaku suami yang berpoligami. Ini penting agar Anda tidak merasa sendiri dalam menanggung beban berat ini. Yang ketiga, memastikan suami bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah, karena hal ini menjadi syarat diizinkannya poligami. Termasuk Anda harus mengetahui penghasilan suami secara resmi. Pastikan suami mau menunjukkan jumlah penghasilannya dengan menunjukkan bukti-bukti berikut: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami Anda bekerja, atau dengan surat keterangan pajak penghasilan, atau melalui surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan. Kemudian pastikan suami bersikap adil dengan membuat surat pernyataan atau perjanjian yang bermaterai di depan pengadilan agama. Pastikan pernikahan suami dilakukan secara resmi. Jika suami mengelak memenuhi hak-hak istri dan anak-anak, maka jangan biarkan. Segeralah minta bantuan hukum ke lembaga hukum terdekat, seperti lembaga bantuan hukum terutama untuk perempuan, atau ke lembaga lain yang konsen pada persoalan perempuan. Bisa juga ke lembaga-lembaga konsultasi pernikahan, termasuk juga ke pengadilan yang memberikan izin suami Anda berpoligami. Ancaman kekerasan dalam rumah tangga salah satu bentuk ancaman serius yang paling sering dihadapi oleh keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kita kenal dengan istilah KDRT. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi undang-undang ini, kekerasan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja, tetapi di masyarakat yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan. Tindak kekerasan yang muncul bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Ada kalanya karena masalah ekonomi, munculnya pihak ketiga, watak yang dimiliki pasangan, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk KDRT yang pertama ada kekerasan fisik
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua ada kekerasan psikis. Adapun kekerasan psikis atau kejiwaan adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau rasa penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Termasuk penelantaran pula adalah setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Maka apa yang harus dilakukan ketika mengalami tindak KDRT? Maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman. Yang pertama, jika kasusnya baru pertama kali, maka diupayakan dengan melakukan pembicaraan baik-baik, atau jika perlu dengan membawa pihak ketiga sebagai penengah. Menunjukkan sikap tegas jika KDRT terulang dengan memberitahukan kepada pelaku bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau undang-undang. Jika Anda mendapatkan ancaman yang bisa membahayakan keselamatan Anda, maka lakukan cara untuk menyelamatkan diri, misalnya berteriak, lari, menendang pelaku KDRT, dan minta pertolongan atau perlindungan dari keluarga terdekat. Segera melaporkan kondisi kepada polisi agar Anda mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman pelaku. Di kantor kepolisian Anda akan ditangani secara khusus dan diminta keterangan dalam ruang penanganan khusus atau RPK. Berikan keterangan sejelas-jelasnya dengan menyertakan bukti seperti bekas pukulan, hasil visum, dan lain-lain. Jangan takut untuk bercerita. Jika Anda tidak mampu dan Anda merasa butuh pendamping, maka mintalah bantuan kuasa hukum dan psikolog. Anda bisa minta bantuan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Women Crisis Center atau WCC, Lembaga Konsultasi Keluarga, dan semacamnya. Sebagai korban kekerasan, Anda tidak perlu takut untuk melaporkan, karena Anda akan mendapatkan perlindungan dari pengadilan agama setempat yang akan diurus oleh kepolisian tempat Anda melapor. Keberanian Anda untuk melapor dapat membantu pemerintah untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman narkoba. Termasuk ancaman serius bagi keutuhan keluarga adalah narkoba. Narkoba atau kepanjangannya narkotika dan obat-obatan terlarang adalah zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi yang berakibat buruk. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika pasal 1, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam media Indonesia tahun 2015 terdapat 5 juta lebih masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna narkoba. Dari hari ke hari, angka ini terus bergerak naik. Di beberapa berita sering bermunculan kabar tentang pengedaran barang haram ini secara ilegal. Bahkan sudah menyasar pada anak-anak. Hal ini menjadi tantangan serius dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga penting sekali membekali diri bagaimana menjaga anggotanya dari pengaruh narkoba. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, di antaranya yang pertama, pengendalian diri yang lemah. Kemudian kondisi kehidupan keluarga, temperamen sulit, kemudian mengalami gangguan perilaku, suka menyendiri dan berontak, prestasi sekolah yang rendah, tidak diterima di kelompok, termasuk juga berteman dengan pemakai. Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula faktor spesifik yang menyangkut pribadi atau individu seseorang. Misalnya karakter bawaan, seseorang yang memiliki karakter agresif, mudah kecewa, pendiam, pemalu, pemurung, kurang percaya diri, akan lebih rentan terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Faktor pergaulan atau lingkungan juga berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan penggunaan narkoba. Oleh karena itu, keluarga harus ekstra hati-hati dalam menciptakan lingkungan dalam keluarganya sendiri atau memilih pergaulan dan lingkungan di mana akan menjadi tempat tinggal. Lingkungan keluarga yang tertutup, orang tua yang acuh, otoriter, orang tua yang bercerai juga dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Narkoba dan hancurnya keluarga. Masuknya narkoba pada keluarga bisa mengakibatkan hancurnya keutuhan keluarga. Karena hal itu biasanya akan memicu api pertengkaran, kekerasan, penyakit menular, seksual, HIV, AIDS, hingga perpisahan. Sebuah cerita dari salah seorang perempuan yang suaminya pecandu narkoba ini bisa kita jadikan sebagai renungan. Suami saya adalah pecandu narkoba. Dia tadinya sudah berjanji untuk tidak menggunakan narkoba, tapi itu hanya beberapa bulan saja. Sekarang sudah kambuh lagi. Dia mulai sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Dalam kondisi seperti ini, dia sering memaksa saya untuk berhubungan seksual. Karena keadaannya yang tidak wajar, saya sering menolak. Tetapi dia tambah marah. Seringkali dia menampar dan menjambak. Pada suatu hari, ketika saya buka HP-nya, kudapati SMS mesranya dengan mantannya. Ketika saya tanya dan klarifikasi, dia tidak terima dan marah. Akibatnya dia tidak pulang sampai beberapa hari. Dia juga tidak memberikan nafkah untuk saya dan anaknya. Ini yang menyulitkan saya. Saya belum bisa bekerja karena anak baru berusia 3 bulan. Lalu bagaimana mencegahnya? Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah agar anggota keluarga kita tidak terpengaruh oleh barang haram ini. Hal ini lebih baik karena langkah pemulihan jauh lebih sulit untuk dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di antara yang bisa dilakukan untuk mencegah masuknya narkoba dalam keluarga kita antara lain, bagi remaja banyak mengikuti pelatihan keterampilan. Harus banyak mengikuti kegiatan untuk mengisi waktu luang seperti olahraga, kesenian,
pengembangan minat dan bakat atau yang lainnya. Lalu bagaimana peran orang tua? Salah satunya adalah menciptakan suasana rumah yang sehat, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, mengasuh dan mendidik anak dengan baik, selalu memberikan contoh yang baik, menjadi pengawas yang baik, termasuk juga menciptakan komunikasi yang terbuka. Lah langkah penyelesaiannya, tidak ada keluarga yang menghendaki salah satu dari anggota keluarganya menjadi pecandu barang haram ini. Tetapi jika hal itu telah menghampiri keluarga kita, maka kita perlu untuk berpikir realistis dan tidak boleh meratapi nasib. Kita harus segera mengambil langkah-langkah yang konkret serta melibatkan banyak pihak, keluarga korban, tenaga medis, konselor, psikolog, kiai, bahkan juga teman dekat. Hal ini akan memudahkan kita untuk mencari bantuan pada orang yang tepat. Pertama, selain menangani pecandu, kita harus menguatkan anggota keluarga yang lain untuk bisa menghadapi kenyataan ini dengan tenang. Hal ini penting sekali diperhatikan, karena merekalah yang akan mendampingi korban dalam waktu yang lama. Jika secara mental belum kuat dan belum bisa menerima kenyataan yang dialaminya, masalah akan semakin rumit dan panjang. Menyalahkan korban saja tidak akan menyelesaikan masalah, apalagi mengucilkannya dari keluarga. Itu artinya kita akan memecah ikatan keluarga. Yang kedua, untuk menangani pecandu, kita perlu meminta bantuan lembaga resmi yang memiliki keahlian dalam menangani pemulihan pecandu. Dalam hal ini bisa melalui BNN atau Badan Narkotika Nasional, BNP, Badan Narkotika Provinsi, BNK, Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Karena lembaga ini telah menerbitkan jalur pemulihan korban penyalahgunaan narkoba secara lebih komprehensif dan bertahap. Tahapan tersebut sebagaimana yang tertulis oleh Lina Haryati berikut ini. 1. Ada tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya, baik fisik maupun mental, oleh dokter terlatih. Nah, dokter itulah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau yang ia derita atau tidak. Nah, pemberian obat tersebut tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Yang kedua, ada tahap rehabilitasi non-medis. Tahap ini pecandu akan diikutsertakan dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah ada tempat-tempat rehabilitasi yang berada di bawah pengawasan langsung BNN. Misalnya tempat rehabilitasi di daerah Lido, kampus Unitra, Badoka, Makassar, dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program, diantaranya program Therapeutic Communities atau TC, 12 step atau 12 langkah pendekatan keagamaan dan lain-lain. Yang ketiga, ada tahap bina lanjut atau aftercare. Tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Ancaman pornografi atau pornoaksi. Keterbukaan media komunikasi dan informasi membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan ini mempunyai nilai positif baik kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah, tetapi dampak negatifnya juga tidak sedikit, termasuk bagi ketahanan keluarga. Sebab keterbukaan ini juga mulai menggerus sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya nilai kesopanan, tata berpakaian, pergaulan dan lain sebagainya.
Model kehidupan masyarakat tidak lagi mematuhi aturan adat atau agama yang selama ini menjadi fondasi masyarakat. Orang sekarang dengan mudah dan bebas dapat meniru model gaya hidup dari media informasi yang setiap waktu ada dalam genggamannya. Sementara itu, gaya hidup yang mereka dapatkan dari media informasi di luar banyak sekali yang tidak sesuai dengan landasan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Model perilaku maupun berpakaian yang mereka dapatkan banyak sekali yang sudah mengarah pada aksi pornografi. Apabila keluarga tidak membentengi pengaruh-pengaruh negatif semacam ini, maka generasi bangsa ke depan pun akan mengalami krisis secara mental dan spiritual. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pemerintah menjelaskan makna pornografi serta larangan penggunaannya bagi masyarakat luas. Pada pasal 1 ayat 1 undang-undang di atas disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kejabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 4 ayat 1 dan 2 dinyatakanlah bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Yang kedua, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang antara lain menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Mengenai bahaya pornografi atau pornografi bagi keluarga, tindakan pornografi dan pornografi sebagaimana telah disebutkan dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dalam kehidupan nyata, tindakan pornografi juga mengancam rapuhnya fondasi atau dasar-dasar rumah tangga. Pornografi bahkan juga dapat berefek negatif terhadap fisik dan psikis seseorang. Akibat fisik diantaranya adalah menyusut dan rusaknya jaringan otak bagian tengah depan, ventral tegmental area. Hal itu bisa mengganggu kerja saraf, neurotransmitter atau pengiriman pesan. Kekacauan pada fungsi ini juga akan berpengaruh pada kemampuan self-control seseorang. Pecandu pornografi umumnya akan mengalami ketidakstabilan emosi. Remaja dapat mengalami gangguan konsentrasi belajar. Sementara bagi suami istri yang kecanduan pornografi terkadang bisa mengalami ketidakpercayaan diri ketika hendak berhubungan dengan pasangannya. Oleh karena itu, penting dalam keluarga untuk melakukan edukasi atau pendidikan kepada anggota keluarga, terutama kepada anak-anak, ketika harus menggunakan media komunikasi, informasi, internet, TV, video, dan semacamnya. Mereka harus diberi pemahaman yang baik tentang bahaya pornografi dan pornoaksi, sehingga mereka tidak mencari tahu di tempat yang salah
Termasuk edukasi yang penting dilakukan adalah pengenalan tentang alat reproduksi dan fungsinya, serta pendidikan seksual kepada remaja. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari rasa penasaran yang tinggi dan tersembunyi. Ancaman radikalisme agama. Media informasi dan komunikasi juga dapat menjadi tempat subur untuk mensosialisasikan dan menumbuhkan gagasan keagamaan yang radikal. Kita tahu bahwa salah satu misi gerakan radikalisme adalah menguasai media informasi. Oleh karena itu tidak heran banyak muncul gagasan dan wacana keagamaan yang beredar di media, terutama yang online, yang ditulis oleh aliran-aliran ini. Perang wacana untuk merebut pengaruh masyarakat benar-benar sangat serius. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk membuat perlindungan tersendiri dari pengaruh keagamaan yang radikal. Radikalisme agama sendiri berarti pemahaman agama yang menuntut sampai pada sumber aslinya. Paham yang berkembang dalam radikalisme adalah paham keagamaan yang didasarkan pada akarnya yang paling mendasar, dengan penerapan yang harus digunakan dalam keadaan apapun, baik dalam dunia privat maupun publik. Namun, pandangan radikalisme selalu disertai dengan pemahaman yang memutlakkan paham sendiri dan kaku, menolak pendapat orang lain, dan mudah menyesatkan atau mengkafirkan pihak lain yang tidak sepaham. Hal seperti itu dapat memicu aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu. Nah, disinilah pentingnya bekal pemahaman dan wawasan agama yang baik dan luas bagi pasangan suami istri atau calon pengantin. Orang tua harus membekali anak-anak tentang nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma agama dan menjalankannya secara taat, agar anggota keluarga memiliki pegangan dan prinsip kehidupan yang tangguh. Dengan demikian, mereka tidak mudah terpengaruh oleh tafsir agama yang mengarah pada radikalisme. Inilah fungsi keluarga secara religius sekaligus protektif sebagaimana yang dijelaskan di awal bab. Berada di daerah konflik. Salah satu hal yang menimbulkan banyak sekali kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak-anak adalah daerah yang sedang mengalami konflik, baik itu konflik politik, sosial maupun agama. Gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka, Timur Timur, Poso, dan lainnya adalah salah satu gerakan yang pernah menimbulkan konflik cukup serius di Indonesia. Dalam situasi konflik, perempuan seringkali jadikan objek seksualitas para pihak bejat yang berkonflik. Tidak sedikit mereka yang diperkosa, disiksa, atau dianiaya, dibunuh, diintimidasi, dan dijadikan harta rampasan. Perempuan bahkan dijadikan strategi untuk mengalahkan lawan. Nah, kekerasan tersebut akan meninggalkan trauma berkepanjangan pada korban, bahkan dalam menyebabkan gangguan mental. Belum lagi problem sosial yang menjadi akibat dari tindak kekerasan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, anak yang dilahirkan tanpa orang tua, terpisahnya anak atau istri dari ayah dan suami, runtuhnya bangunan keluarga, keluarga yang terlantar, kemiskinan, dan lain sebagainya. Ketika berada di daerah rawan konflik seperti ini, pasangan suami istri harus memiliki kewaspadaan yang tinggi, karena setiap waktu jiwanya tidak luput dari ancaman kekerasan. Selain kewaspadaan, penting pula untuk membangun jejaring dengan lembaga, kelompok paguyuban, atau semacamnya untuk memperkuat posisi. Hal ini sangat membantu untuk menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi ancaman musuh. Jika salah satu dari keluarga kita telah menjadi korban kekerasan akibat dari konflik ini,
maka perlu segera mencari bantuan hukum dan tenaga pendamping yang akan membantu mengadvokasi serta menguatkan korban. Langkah ini bisa dilakukan dengan lembaga kepolisian setempat, bisa juga lembaga swadaya masyarakat, atau juga ke lembaga konsultasi hukum atau keluarga dan semacamnya. Hidup terpisah dengan pasangan. Dunia modern sering menyebabkan sebagian orang berada dalam situasi di mana pekerjaan memaksa mereka harus berjauhan dengan pasangan. Mau tidak mau, kondisi ini mengurangi intensitas pertemuan dan kedekatan pasangan. Mereka hanya bisa bertemu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan lebih. Padahal idealnya pernikahan memang bisa menyatukan dua pasangan secara lahir batin. Setelah menikah, pasangan suami istri tentu mengendaki tinggal bersama dengan pasangannya, tidak berjauhan, apalagi sampai terpisahkan. Untuk apa menikah kalau tidak bisa bersama? Tetapi andai kondisi memaksa adanya perpisahan sementara, apa boleh buat? Tentu saja masing-masing harus bisa bersikap dewasa. Artinya kedua belah pihak serta keluarga keduanya harus bisa menerima keadaan yang ada dengan legowo. Tanpa adanya pengertian dari kedua belah pihak, maka perpisahan sementara ini bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Setelah adanya kesepakatan bersama, selanjutnya pasangan juga perlu menyadari konsekuensi dan kemungkinan masalah-masalah yang akan timbul dari hubungan jarak jauh itu. Misalnya berkurangnya intensitas pertemuan, terbatasnya pemenuhan nafkah batin, sampai pada kemungkinan adanya pihak ketiga yang masuk dalam hubungan mereka. Sedangkan ini kemudian diikuti dengan membangun komitmen bersama dalam menghadapi resiko-resiko di atas, seperti menjaga komunikasi, karena hal ini penting untuk menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis. Saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya, sehingga jarak yang memisahkan di antara mereka tidaklah berpengaruh pada perasaan hati yang selalu dekat dan bersama. Sebagaimana patah jauh di mata, dekat di hati. Selanjutnya menjaga komitmen. Saat janji pernikahan telah terucap, maka komitmen untuk setia sehidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan. Baik saat bersama maupun tidak, ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masing-masing bahwa saat pernikahan ditetapkan maka sudah tertutup pintu yang lain. Meski pasangan kita bukanlah yang sempurna, tetapi ini adalah yang terbaik buat kita. Itu keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati masing-masing, sehingga kekurangan yang memiliki pasangan tidak menjadi alasan untuk mencarinya di tempat lain. Saat tidak bersama di bawah satu atap, komitmen semacam ini haruslah lebih dijaga, karena tentu saja kemungkinan godaan untuk tertarik pada orang lain sangat tinggi dibanding ketika hidup tak terpisah. Saling percaya. Adanya komitmen juga harus disertai sikap saling percaya dari masing-masing, sehingga tidak menjadi kecurigaan yang dapat memicu konflik antara mereka berdua. Saling mengontrol adalah keharusan, tetapi tidak perlu saling mengintai. Dengan demikian, masing-masing tidak merasa dibatasi dan takut dicurigai oleh pasangannya. Mereka merasakan hidup bebas dan tanpa beban di bawah kontrol diri dan pasangan. Menjadwalkan pertemuan. Cinta yang terpisah tentu saja menyimpan rindu yang membara. Oleh karena itu, penting untuk menjadwalkan pertemuan bersama secara rutin untuk melepas kerinduan dan memberikan hak nafkah batin. Jika jadwal pertemuan ini sudah disepakati, usahakan pasangan tidak membatalkan atau mengulur-ngulur tanpa alasan, karena hal itu bisa merusak kepercayaan yang telah mereka jaga.
Jika sekali atau 2 kali, barangkali pasangan dapat maklumi, tetapi jika terus-menerus, maka akan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan yang dapat merusak hubungan. Selanjutnya, memberikan pengertian pada anak. Jika sudah ada anak, kehadiran ayah dan ibu bersama anak sangatlah penting bagi pembentukan karakternya. Karena anak membutuhkan profil ayah dan ibu sekaligus. Ketika salah satu dari mereka tidak ada, anak pun akan mencarinya. Oleh karena itu, orang tua perlu menjelaskan kepada mereka saat orang tua tidak bisa hidup bersama dalam sementara waktu, sehingga mereka bisa mengerti kondisi mereka. Kemudian memperbanyak kegiatan yang positif. Ini untuk menghindarkan Anda dari pengaruh negatif saat tidak ada pasangan di samping Anda. Kesibukan dapat membantu Anda mengatasi rasa rindu kepada keluarga. Kegiatan-kegiatan positif apapun bisa Anda ikuti untuk mengobati kejenuhan dan kerinduan yang terpendam, sehingga tidak ada kesempatan bagi Anda untuk terlibat dalam hal-hal negatif di luar. Ada lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga. Dalam menghadapi beberapa masalah keluarga, sebaiknya Anda mengetahui lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga di bawah ini. Tujuannya untuk memudahkan Anda mencari bantuan saat berada pada kondisi mendesak. Di antara lembaga-lembaga itu adalah 1. Ada BP4 atau BPPPP, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Ada BNP, Badan Narkotika Provinsi. Ada BNK, Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ada LSM Perempuan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu-isu perempuan seperti Rifka Anissa, Kapal Perempuan, PK, dan lain-lain. Ada PA atau Pengadilan Agama. Ada Panti Rehabilitasi, yaitu tempat untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Ada P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ada SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Ada WCC, Women Crisis Center. Tentunya lembaga-lembaga itu akan membantu kita dalam penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi.